يزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para masyayikh thariqah-thariqah di bawah Asosiasi Jerman yang kami hormati, para alim ulama, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini adalah kenikmatan yang Allah hadirkan, yang Allah hidangkan kepada setiap diri kita. Allah telah menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah-langkah kita hadir di tempat ini untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan energi, pemikiran, tenaga yang kita curahkan Allah terima, kemudian kekurangannya Allah sempurnakan. Jamaah sekalian, mari kita merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh Thauban, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Yang terjemah bebasnya, hampir tiba waktunya di mana bangsa-bangsa yang lain, kaum-kaum yang lain menindas kalian seperti orang-orang yang lapar memperebutkan hidangan makanan. Para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, hal min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah ketika itu kita adalah kelompok minoritas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La bal antum aktsar." Tidak, justru sebaliknya, kalian adalah mayoritas. Walakinnakum gutharun ka gutha'is sayl. Akan tetapi potret kalian laksana buih di lautan ataupun di sungai. Dan di akhir hadis itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan ke dalam hati kalian al-luwahan. Wa la yaqdifanna Allah fi qulubikumul wahn. Allah telah melemparkan ke dalam hati kalian yang disebut dengan wahan. Secara bahasa wahan itu lemah. Para sahabat penasaran apa wahan itu. Sebab itulah yang menjadi biang kerok kondisi umat yang terinjak-injakan. Mal wahan ya Rasulullah. Apa wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul hubbud dunya wa karahiyatul maut." Wahan adalah mentalitas yang lemah diakibatkan hati yang dipenuhi oleh gambaran dunia yang disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatul
Hadis itu sudah kita rasakan, bahkan sudah panjang dirasakan oleh kaum muslimin terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping sudah menjelaskan kondisi itu akan terjadi, tapi sekaligus Rasul pun mengungkap faktor di balik itu yang menjadi biang kerok, yang menjadi faktor persoalan. Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika hati penuh dengan gambaran dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, dan mengakibatkan takut akan mati ketika jihad di jalan Allah, takut miskin ketika diangkat jadi pengurus zaman, takut gak dapat fasilitas, takut habis waktunya untuk bekerja, takut mati, takut miskin untuk menegakkan kalimat Allah. Dua penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut, bagian dari kajian ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Arba'innya menyebutkan hubbud dunya, karahiyatul maut, dan 10 penyakit disebut dengan maksiatul batin. Imam Al-Ghazali mengistilahkan penyakit-penyakit hati dengan maksiat batin. Dari 10 penyakit maksiat batin yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'innya, justru hadir apa yang disebutkan oleh Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi terapi umat hari ini, dan umat telah merasakan penderitaan, termarginalkan, ta'akhur terbelakang. Ternyata persoalannya adalah ketika umat meninggalkan tasawuf, ketika umat ini tidak bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati, terutama yang dua tadi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi bagi kita, bagaimana dua penyakit besar ini hilang dari dada, hilang dari hati kaum muslimin. Maka di pundak kita lah, sebab thariqah adalah manhaj sufiyah yang konsentrasi untuk menggali ilmu tasawuf yang bersumber dari ihsan. Di pundak jannah, di pundak ahli-ahli thariqah mu'tabarah, sebab Rasulullah SAW telah memberikan solusi. Ilmu tasawuf adalah untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Fungsi dari ilmu tasawuf adalah pembersihan hati salah satunya. Kita berkumpul di tempat ini punya tanggung jawab yang besar untuk menuntaskan, untuk mengentaskan, untuk memberikan solusi, jawaban, bahkan fakta di tengah-tengah umat ini. Sebab kita terus komitmen dan konsisten bahwa manhaj thariqah sufiyah yang terus mengembangkan, memperdalam, dan mewujudkan tasawuf dalam kehidupan. Tasawuf yang tertuang dalam Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab ulama terdahulu harus hadir dalam kehidupan. Hati kaum muslimin harus terobati dari penyakit yang berbahaya. Sepanjang kaum muslimin terjangkit penyakit dua yang berbahaya ini, maka akan terus-menerus dalam kondisi yang termarginalkan, dalam kondisi ta'akhur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipersatukan oleh mursyid kita tertinggi. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi ketika beliau
menulis dari hasil pengembaraannya. Beliau telah mempelajari 40 thariqah mu'tabarat di Timur Tengah di abad ke-18, di abad ke-19. Beliau mengumpulkan dan menulis perjalanan dari satu thariqah ke thariqah yang lainnya, 40 thariqah. Dan beliau menyebutkan hakikat thariqah itu adalah satu. Kenapa? Sebab al-qasdu al-gharb, yang tujuan thariqah yang berkembang saat ini adalah Allah al-Wahid, Allah al-Ahad, Allah yang satu. Yang berbeda hanya teknik dan tata cara, tapi tujuan kita adalah satu. Dan kembali yang mempersatukan kita hari tempat ini, mursyid kita yang menjadi sumber, beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya kita dipersatukan duduk di tempat ini dengan hati yang bersih untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, menebar kebaikan, menebar keadilan di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah kita adalah thariqah Muhammadiyah pada hakikatnya, karena kita merujuk dan kembali kepada sumber yang menerima wahyu, Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah beserta para tamu undangan. Inilah anugerah, yang anugerah ini tidak bisa diukur dengan harta. Sebab Allah telah mempersatukan duduk di tempat ini, kita punya tanggung jawab untuk umat ini. Bahwa penyebab umat ini adalah termarginalkan, lemah kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan yang lain-lainnya. Penyebabnya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, 2 penyakit berbahaya: mentalitas yang rendah akibat cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan dan takut akan mati ketika menegakkan kalimat Allah. Dan solusi itu tertuang dalam kitab-kitab tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang mengejawantahkan tasawuf adalah manhaj thariqah sufiyah. Maka mari kita bersama-sama kita menyatukan pemikiran dan tenaga untuk bergerak, untuk membasmi penyakit-penyakit mental yang propostatik, penyakit-penyakit mentalitas dengan sinaran ilmu tasawuf. Maka semua kembali kepada referensi bagaimana proses takhallul, pembersihan hati, pembebasan hati dari perbudakan hawa nafsu. Sebab Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa alamat sa'adah, tanda orang yang bahagia adalah ketika hati dan akal pikiran ini dijadikan sebagai raja, kemudian hawa nafsu dijadikan sebagai tawanan. Kita akan mulia, kita akan bahagia, kita akan terhormat
ketika hati dan akal sehatnya ditawan, diperbudak oleh hawa nafsunya. Konsep inilah yang disebut takhalli, membersihkan hati dari perbudakan hawa nafsu, membebaskan hati dari penyakit-penyakit hati. Imam Al-Ghazali tadi menyebutnya minimal ada 10 penyakit hati. Lalu kita terus melakukan proses takhalli, pembersihan hati setiap saat. Al-Quran menyebutnya yang akan selamat menghadap kepada Allah nanti illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah hatinya selamat. Kenapa selamat? Sebab hati pada originalitasnya adalah karakternya butuh kepada Allah, butuh kepada kebenaran, butuh kepada kebaikan. Tapi ketika disandra oleh hawa nafsu, oleh kepentingan hawa nafsu, maka hati ini menjadi kotor, menjadi gersang, bahkan mati. Selamatkan hati umat dengan proses takhalli supaya hati ini mendapatkan pencerahan. Kita akan melakukan proses yang disebut dengan tahalli, di mana hati terus kita bersihkan setiap saat sampai akhir hayat kita. Lalu kita pun melakukan proses yang kedua, tahalli. Artinya kita harus mendandani hati kita. Bagaimana mempercantik hati kita, bagaimana memperindah hati kita. Imam Al-Ghazali menyebutnya taatul batin, taat batin. Aktivitas manusia dalam pandangan Allah ada dua. Ada af'alul jawarih, ada tindakan dari panca indera kita, tangan kita, mulut kita, tangan dan kaki kita. Dan yang kedua, Allah pun melihat dari af'alul qalb, tindakan hati kita. Maka tindakan hati kita harus terus positif, yang disebut dengan taatul batin. Bagaimana kita membangun pilar-pilar hati kita dengan cinta kepada Allah, syukur kepada Allah, sabar dalam menghadapi masalah, zuhud, tidak tertipu daya dengan sifat tipu daya dunia. Tahalli, memperindah dan mempercantik hati. Kalau hati kita indah, maka seluruh tindakan dari anggota tubuh kita akan indah. Kita umpamakan jamaah sekalian, ada teko. Ini pahamnya teko? Orang Sunda bilangnya teko. Kalau isi teko kita air kopi, kira-kira dituangkan ke gelas, yang keluar air apa? Bisa jadi air susu, Pak. Begitulah gambaran. Kalau hati kotor, maka yang akan keluar adalah kotoran dari seluruh panca indera kita. Kita ngeri hari ini di media sosial, bahkan bisa langsung ke alam realita di masyarakat kita. Gunjingan, cemoohan, tudingan, fitnah dan yang lain-lain mewarnai potret bangsa dan anak negeri kita. Sebetulnya itu adalah gambaran yang pasti dari kondisi hati manusia, hati masyarakat kita. Gak mungkin bikin ujaran yang kotor kalau hatinya bersih. Sebaliknya gak mungkin bikin ujaran yang baik kalau hatinya kotor. Gambaran panca indera kita wujud dari hati kita. Maka hati kita harus selalu melakukan proses tahalli, perindah hati kita dengan syukur, sabar, ridho, cinta kepada Allah, tawakal. Indahnya hati menimbulkan indahnya panca indera kita. Indahnya panca indera individu-individu muslim akan memperindah wajah bangsa dan masyarakat kita. Betapa inilah yang dimaksudkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa Rasul diutus adalah untuk membangun moralitas, akhlak yang mulia. Bahasanya baik, santun, terhormat, baik saja. Inilah yang dikembangkan dalam ajaran Islam. Inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini terus mewarnai kondisi bangsa yang kita cintai ini. Yang terakhir, jemaah sekalian, setelah tahalli terus setiap saat, maka Allah akan berikan anugerah
tajalli. Tajalli artinya perwujudan, di mana sifat Allah yang mulia, akhlak Rasulullah SAW yang mulia akan menjelma di dalam hati kita, akan menjelma dalam kehidupan kita. Kemuliaan Rasul bukan hanya dalam kisah, kemuliaan Allah bukan tertulis dalam Al-Quran saja, tapi kemuliaan Allah, indahnya akhlak Rasulullah SAW hadir dalam hati setiap umat, hadir dalam tengah kehidupan. Inilah yang kita dambakan oleh kita semua. Saling menghormati, saling menghargai perbedaan, tidak membuat jadi jarak, bahkan memperkaya khazanah. Tajalli ini adalah buah, tajalli adalah anugerah, di mana kemuliaan Allah, sifat akhlak Rasulullah SAW menjelma hadir dalam setiap pribadi muslim dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Tajalli inilah akan merasakan hadirnya Allah di setiap saat. Kita akan menulis ucapan yang buruk satu kata, Allah menyaksikan, Allahu syahidi. Kita akan berbuat dusta, Allah qadiri, Allah hadir. Ketika kita malas dalam ketaatan, berbuat kebaikan, menolong orang lain, menyebarkan kebaikan, Allah hadir, Allah hadir. Kapan lagi kita akan berbuat kebaikan? Kapan energi kita, ilmu kita, kebersamaan kita lakukan demi kemuliaan agama Allah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tajalli, betapa rasa hadirnya Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Tindakan-tindakan orang yang beriman, bahkan sampai lubuk hatinya, terarah, tidak bisa ada yang sembunyi dalam pandangan Allah. Pantas kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa yang tasawuf wa al-akhlaq, tujuan nihayahnya tasawuf adalah membangun akhlak, moralitas yang indah. Bukan sebatas akhlak dengan manusia, akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah SAW, akhlak dengan ulama, akhlak dengan sesama manusia, bahkan dengan akhlak dengan binatang sekalipun, dan akhlak dengan alam semesta. Inilah misi besar Rasulullah SAW diutus oleh kita, dan kita wajib untuk mengikuti. Mudah-mudahan jamaah sekalian, ini adalah membuka bagaimana kita mendalami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jawabannya sudah hadir, Rasul sudah begitu jelas. Bagaimana kita melangkah bersama lewat kegiatan di hari ini. Kita berkumpul, yang menyatukan, yang mengumpulkan bukan kepentingan pribadi, tetapi yang mengumpulkan adalah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita sambut dengan hati yang bersih, sebab inilah kesempatan yang tidak akan pernah datang lagi. Menjadi pengurus jadwal, menjadi jamaah Al-Thariqah yang berakhlak mulia, kesempatan hanya satu kali. Ketika kita menyia-nyiakan kesempatan terindah terbaik ini, kita akan rugi selama-lamanya. Waktu kita sekejap, waktu kita terbatas, waktu terus menggerogoti sisa-sisa umur kita, waktu laksana pantai tidak akan pernah mundur atau berhenti, tapi waktu terus bergerak. Seiring dengan pergerakan waktu, sisa-sisa umur kita semakin berkurang. Jangan tunda hari esok. Hari ini adalah persiapan kita, pembekalan kita sebelum ajal kematian tiba. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua. Kita bangun kebersamaan dengan hati yang ikhlas, jalinan dari thariqah Rasulullah SAW yang dihidangkan untuk kita, mari kita hidangkan bagi umat yang lebih luas lagi, demi kemuliaan Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin, untuk menunjukkan dakwah bagi orang-orang yang belum memeluk Islam dengan akhlakul karimah. Betapa banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam yang mulia ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula